Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Gelot 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini teman-teman kita akan ngomongin tentang bagaimana cara menggunakan mouse dan raycasting 3 dimensi di dunia 3 dimensi kita tentunya. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggerakkan karakter seperti ini ya, dalam game yang mungkin third person seperti ini atau first person juga bisa. Tapi di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan karakter kita nantinya menggunakan mouse. Jadi kalau misalkan contohnya kalau ada game-game tertentu ya kalau kita klik di sini maka si karakternya akan bergerak ke sana gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa bikin seperti itu? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Oke, teman-teman, di sini kita punya sebuah scene baru di mana di sini saya punya beberapa objek, saya punya land, saya punya silinder, saya punya sphere, dan saya punya sebuah marker di sini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita pengen memilih objek menggunakan mouse, sebenarnya ada cara mudahnya di Godot, karena si Godot sudah menyediakan ya cara untuk memilih benda saya. Nah, gimana caranya teman-teman? Kita bisa memilih benda itu menggunakan signal aja. Nah, di dalam setiap body, kayak misalnya ini dia static body, di sini rigid body, di sini dia punya sebuah signal yang bagiannya itu kalau kita klik di sphere-nya ini di dalam bodinya, kita punya bagiannya collision object di sini. Jadi kalau kita ke rigid body ada collision object, kalau kita ke static body kayak silinder ini juga punya collision object. Nah, fungsi-fungsi ya, atau signal-signal yang ada di dalam collision object ini adalah signal yang akan keluar kalau misalkan ada interaksi benda tersebut dengan mouse gitu ya. Jadi contohnya misalkan teman-teman saya pengen si silinder ini kalau saya klik berubah warna gitu. Gimana caranya saya bisa lakukan hal itu? Nah, saya bisa klik input event di sini dan saya bisa connect dengan script saya. Masih kosong, ini adalah script saya ini. Silinder input event ini sama dengan kalau misalkan kita punya ini function input. Ya kan kita biasakan menggunakan function input seperti ini ya, dengan event yang ada di sini. Nah, ini juga sama teman-teman. Function input event yang berada di silinder ini juga punya event. Nah, event ini juga bisa kita gunakan teman-teman. Nah, gimana cara menggunakannya? Nah, kita coba ya. Di sini saya akan panggil if event is input event mouse button. Jadi kalau sebuah mouse ditekan, kalau ini adalah sebuah input event mouse button, jadi ada input event mouse motion ya teman-teman, ada juga input event mouse button. Kalau motion buat gerak, kalau button buat kalau diklik gitu ya. Kita cek apakah si event ini klik kiri dan button indeksnya 01 gitu. Dan apakah sedang ditekan si mouse-nya. Jadi kan kalau event mouse button itu ada dua teman-teman. Ketika kita klik si buttonnya keluar event, ketika kita lepas buttonnya juga keluar event. Dan di sini kita harus bilang ini terjadinya ketika sedang dipencet. Apa yang terjadi teman-teman? Kita akan ambil warnanya daripada silinder kita. Jadi kita akan ambil color adalah daripada silinder saja. Mesh-nya ya, bukan bukan static body. Mesh-nya ini punya get surface material yang ke 0, karena cuma satu surface materialnya kita dapat material yang pertama. Kemudian si material ini bisa kita kasih warna teman-teman. Dot, misalkan albedo ya, warna albedo ya. Saya kasih warna baru. Misalkan warnanya mau warna yang 1/0, misalnya 0 kuning ya. Coba ya. Coba kita jalankan. Dan saya klik si silindernya. Dan teman-teman bisa lihat si silindernya berubah menjadi warna kuning. Jadi ini adalah cara kita bisa dengan mudah mengklik benda-benda di dalam scene 3 dimensi kita. Tapi teman-teman, kadang-kadang kita perlu lebih dari cuman sekedar tahu benda apa yang sedang diklik saat ini. Tapi kita perlu tahu juga positionnya di mana. Di sini teman-teman ada position ya teman-teman. Cuman kalau kita pengen secara umum, misalkan posisi di dalam banyak benda gitu, kalau kita klik di benda kita secara umum, kita harus tahu posisinya di mana supaya karakter kita bisa gerak ke sana. Dan kalau menggunakan ini, kita kan harus bikin codingannya di semua benda gitu kan. Dan itu nggak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Maka kita harus menggunakan apa yang disebut sebagai recasting untuk mengetahui si posisi di mana saya sedang mengklik saat ini. Nah, mungkin saya jelaskan dulu terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan yang namanya recasting. Nah, kalau teman-teman mengikuti tutorial dua dimensi saya yang dulu, teman-teman sudah mengetahui bahwa saya pernah memakai recasting dua dimensi, teman-teman, untuk mengetahui apakah si karakter saya ini kena dengan tanah atau enggak, gitu ya. Tapi di sini konsepnya mungkin mirip teman-teman, tapi kalau misalkan saya mau jelasin, mungkin saya lebih baik jelaskannya menggunakan gambar, gitu. Saya menggunakan gambar. Nah, ini adalah menggunakan gambar yang ada di internet aja ya, teman-teman ya.
Jadi yang dimaksud dengan raycasting sesuai dengan namanya adalah saya melakukan pembuatan sebuah sinar, ray, mengcast sebuah sinar, melembakkan sebuah sinar. Dan si sinar ini nanti kalau sinar ini kena dengan sebuah benda, maka si benda tersebut itu nanti akan mengembalikan, oh kena di sini. Jadi si ray casting ini nanti kalau kita punya sebuah layar dan sebuah kamera, kalau kita klik di dalam layar saya ini, maka si titik yang ada di layar ini akan dipindahkan oleh si kamera saya menjadi sebuah titik tiga dimensi. Dan dari titik tiga dimensi tersebut dan dari posisi kameranya, saya akan tarik sebuah garis yang panjangnya nanti bisa kita sesuaikan. Gitu. Nanti si garis tersebut akan kita tes apa garis itu kena dengan sebuah benda atau enggak. Kalau misalkan garis merah ini kena ke bola ini, maka nanti si kamera akan tahu bahwa oh ternyata si garis yang saya tembakkan tadi kena dengan sebuah benda. Kalau misalkan tidak kena, kalau panjang daripada garisnya tidak memadai atau misalkan tidak ada sesuatu di tempat saya ngeklik, maka nanti tidak akan mengembalikan apapun. Gitu ya. Itu konsepnya atau caranya dari raycasting kerjanya seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau kita pengen jalanin raycasting, saya akan komentar aja di sini, saya akan pasang di function input aja, kita akan cobain raycasting kita di function input saya ini. Kita akan pindahin dulu si fungsi 2 ini, karena kita tetap menggunakan klik. Kita akan pindahin aja. Dan tetap kalau misalnya diklik, apain begitu ya. Maka yang pertama kali saya perlukan di sini adalah sebuah posisi daripada mouse saya. Ya kan, saya ngeklik di mana di dalam layar saya. Saya akan bilang posisi dari mouse saya ini, mouse adalah get viewport. Get viewport ini akan mendapatkan window saya saat ini. Kemudian kita get mouse position. Nah ini posisi mouse saya di dalam layar saya saat ini. Jadi ini rada beda ya teman-teman dengan yang dua dimensi ya. Kalau dua dimensi kan kita punya get global mouse position. Kalau ini nggak usah kita pakai get mouse position di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan punya titik awalnya atau start atau awal di sini. Titik awal ini adalah hasil konversi si titik mouse dua dimensi yang saya punya itu yang tadi saya bilang ke dalam posisi tiga dimensi. Nah ini yang saya bilang tadi dilakukan oleh kamera. Jadi kalau kita panggil kamera titik project ray origin. Jadi kita akan bikin originnya titik ray casting saya ini originnya dari mana? Pusat awalnya dari mana? Dari si mouse saya. Kemudian akhirnya di mana? Jadi kan saya bilang tadi ray casting kita punya panjang teman-teman. Nah panjangnya itu harus kita yang tentuin. Nah kita tentuinnya menggunakan fungsi yang lain. Kamera, titik, project, position. Nah ini sebenarnya ada local ray normal, ada position. Ini kalau saya baca fungsinya sama. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu. Saya masih belum tahu bedanya apa. Kalau ada teman-teman yang sudah tahu mungkin boleh tampilkan di kolom komentar bedanya apa. Gitu. Project position. Nah, project position ini menerima mau saya. Yang kedua adalah panjang daripada garisnya. Jadi dari awal sampai akhir itu panjangnya berapa panjang. Kalau misalkan isi saya set 200 atau 2000 misalkan di sini, maka si sinar saya itu panjangnya 2000 satuan. Kalau ada benda yang terletak di 2001, dia nggak akan kedeteksi oleh sinar saya. Gitu ya, bayangin teman-teman ya. Kayak begitu ya. Nah, berarti sekarang setelah saya punya titik awal, saya udah punya titik akhir di sini, maka tinggal kita tembakkan saja sinarnya. Tembakkan sinarnya pakai apa? Dan di sini saya akan bilang hasilnya adalah get world. Kita cari dunia kita, dunia tiga dimensinya, kita bilang direct space state. Nah, direct space state ini adalah sebuah properti yang hubungannya langsung dengan physical state daripada dunia tiga dimensi kita. Nah, ini kita bisa panggil intersect ray. Nah, fungsi intersect ray ini yang nanti akan menembakkan sebuah sinar dari awal hingga akhir. Nah, kalau misalkan nanti sudah beres di fungsinya dipanggil, kita bisa cek. Kalau misalkan si hasil ini, kalau tidak empty berarti kalau dia ada isinya, gitu, maka kita bisa print aja hasilnya apa. Jadi kalau misalnya kita klik dan ngekliknya itu tidak empty, berarti kena sesuatu, kita print gitu ya. Kita cobain aja ya teman-teman. Kita cobain. Kalau saya klik di sini, di tanah, kita akan lihat dapatnya collidernya static body. Kalau saya klik di rigid body saya ini, saya keluar ada collidernya sphere dan dikasih tahu dia itu rigid body. Kalau saya klik di silinder, dia akan bilang silinder, dia itu static body. Gitu ya. Jadi kita bisa ngeklik di manapun yang kita mau di sini. Oh, ya, by the way, itu harus ada collidernya teman-teman ya. Oke. Nah, si hasil ini teman-teman kalau kita lihat detailnya, ada apa aja sih yang dikembaliin. Kita lihat ada collidernya. Jadi
Yang pertama kali ketika kita kena sesuatu, dia akan balikin collidernya. Yang kenanya apa? Apa sih yang kita kenain? Collider ID-nya apa? Faktor normalnya di mana? Berapa? Jadi faktor normal tumbukan kita berapa? Dan berikutnya adalah posisinya. Posisinya di mana? Nah, ini yang kita bisa pakai, teman-teman. Posisi daripada tumbukan kita ada di mana. Kita bisa panggil, misalkan di sini, saya punya marker kan ya, kita bisa panggil marker saya ini, transform origin. Kita pindahin supaya dia pindah gitu ya, menjadi hasil dot position. Jadi sekarang kalau saya jalan nih teman-teman, kita bisa bilang si marker saya ini akan ikut kemanapun saya klik. Cuman kalau saya kliknya di atas daripada si silinder, si marker saya ini akan pindah juga ke atas. Kalau saya klik dia di atas daripada si bola, dia akan pindah ke atas bola. Gitu. Kalau teman-teman pengen supaya si marker ini tetap pada ground level, tetap pada permukaan tanah, maka jangan bikin begini, tapi bikinnya adalah sebuah vektor 3 log. Kita kasih di sini, kita singkat aja ya si hasilnya, kita bikin sebuah variabel namanya tujuan. Tujuan ini awalnya adalah vektor 3.0. Kemudian si tujuan ini saya masukin sebagai hasil tikus supaya enak aja nulisnya nggak panjang gitu. Jadi tujuan x 0 tujuan z. Jadi dengan begini teman-teman saya paksa supaya y-nya itu 0. Jadi walaupun dia berada di x dan z-nya sama, tapi kalau kita masukin sini dia berada di dalam karena dia sama atau rata dengan permukaan. Oke, berikutnya teman-teman kalau misalnya kita pengen memindahkan si bola kita ke arah tujuan kita ini gimana caranya? Oh ya, simpel aja teman-teman, kita pasang aja di sini. Kita lakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan di 2 dimensi. Jadi kita bikin sebuah variabel lagi, variabelnya arah. Arah itu adalah tujuan dikurangin sama sphere saya, titik transform, titik origin. Jadi posisi daripada permukaan saya. Nah ini supaya dia satuan, saya akan kasih dia normalize. Maka sekarang saya bisa bilang sphere saya itu kan rigid body ya, kita bisa panggil linear velocity, supaya kecepatan linearnya itu adalah arah dikali dengan sesuatu, misalkan 5. Jadi sekarang kalau saya jalanin teman-teman, saya akan membuat si bola saya ini kena. Gitu ya. Nah, selain daripada awal dan akhir ini, teman-teman, kita juga punya di dalam intersect ray ini beberapa parameter-parameter yang sebenarnya bisa kita isi, teman-teman. Jadi from sama to itu kan yang tadi ya, awal dan akhir. Tapi sini kita punya exclude, collision mask, collide with bodies, dan collide with areas. Nah, saya bahas dari belakang dulu aja. Collide with areas. Kalau kita true kan collide with areas, artinya si sinar ray casting kita ini akan bisa mendeteksi area 3 dimensi. Ya, kan kita punya rigid body, punya kinematic body, punya static body, kita punya area. Nah, area ini bisa kedeteksi atau enggak dengan intersect ray. Secara defaultnya false. Jadi kalau teman-teman pengen supaya intersect ray ini bisa mendeteksi area, kita harus truekan. Kalau yang kedua adalah collide with bodies, dari keluar dua dari belakang ya. Artinya secara default, si intersect ray ini akan bisa mendeteksi kinematic body, rigid body, dan static body. Tapi kalau kita jadikan dia false, maka dia tidak bisa mendeteksi bodies-bodies tersebut. Oke. Berikutnya exclude dan collision mask. Exclude ini artinya kita bisa mengexclude, kita bisa tidak ikut sertakan beberapa benda tertentu. Jadi kalau kita pengen supaya benda tertentu nggak bisa diklik, kita pasang dia di exclude. Kalau ada benda yang ini tertentu kita nggak pengen bisa diklik, kita pasang di situ. Dan collision mask ini adalah kalau kita pengen supaya collision mask-nya ini sesuai dengan, kalau raycasting kita sesuai dengan collision mask. Kalau teman-teman lupa apa itu collision mask, bisa lihat di video-video sebelumnya gitu ya. Jadi itulah pilihan-pilihan tersedia dalam intersect ray. Jadi dengan demikian teman-teman sudah menguasai bagaimana caranya menggunakan raycasting 3 dimensi, baik itu dengan signal ataupun menggunakan raycastingnya ini menggunakan raycasting manual begitu ya. Kalau yang signal itu tuh sebenarnya juga raycasting, cuman raycastingnya itu sudah dibungkus sama Godot, jadi nggak ketahuan gitu raycasting. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman dalam pembuatan game teman-teman. Silahkan berkreasi. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak loh atas perhatiannya.